Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edufit, kita lanjut lagi membahas soal CPNS asli tahun 2019-2020. Kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu nomor 11 sampai dengan nomor selanjutnya. Nah, untuk yang bagian pertama, silahkan dilihat pembahasannya di video sebelumnya ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian yang nomor 11 ini kemarin dibuat latihan ya, dan teman-teman sudah menjawab benar semuanya. Dan ternyata bisa ya untuk yang seperti ini. Karena untuk yang nomor 11 ini tidak ada masalah ya, ini tidak perlu diuraikan panjang. Karena kalau kita lihat di sini adalah 1 plus X per 3, padahal X-nya adalah seperempat ya. Berarti 1 ditambah, ini pastinya lebih besar daripada ini X per 3, X-nya padahal seperempat. Seperempat bagi 3 itu sendiri adalah nanti 1/12. Sudah kecil dikurangi lagi, jadinya kan lebih kecil lagi. Maka untuk yang nomor 11 ini sudah pasti jawaban yang benar adalah yang P-nya lebih besar daripada Q-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 12 ya. Kemarin sudah dicoba ya, ada yang sudah menjawabnya dengan benar, tapi masih banyak juga yang menjawabnya dengan jawaban yang salah. Jadi kita bahas ya untuk yang ini. Jika P adalah setengah X dikurangi dengan setengah dan Q-nya adalah sepertiga X dikurangi dengan seperempat, maka hubungan P dan Q itu bagaimana? Nah, untuk soal ini kita perhatikan di sini kan X-nya tidak ditentukan, X-nya berapa. Beda dengan nomor 11, X-nya sama dengan seperempat. Kalau di sini nggak ada, X-nya ini kan sembarang angka nanti, ya, jadi bebas banget. Maka kalau seperti ini bentuknya, maka X-nya harus kita ambil, ya, kita harus mengambil angka sembarang. Misalkan kita ambil angka berapa? Misalkan kita ambil angka 0 ya. Boleh ya, kita ambil angka 0, boleh saja, nggak masalah. Karena X itu kan bebas, angka sembarang. Mau ngambil angka negatif juga boleh, angka 0 boleh, angka yang lebih besar lagi juga boleh ya. Misalkan kita ambil 0 ya, berarti kalau kita masukkan ke sini nanti P-nya itu akan sama dengan 0 kali setengah. Atau setengah kali 0 itu nilainya 0 ya. 0 kurangi setengah berarti nilainya adalah min setengah. Gitu ya. Itu untuk P-nya. Kemudian kalau kita masukkan ke Q berarti jadinya X-nya di sini kita ganti 0. Sepertiga kali 0 nilainya 0. 0 kurangi seperempat berarti nilainya adalah seperempat. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai P-nya itu lebih kecil daripada nilai Q-nya. Setengah, ini seperempat. Coba kita perhatikan ya di garis bilangan ya. Pada garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar ya. Ya, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian semakin ke kiri berarti semakin kecil. Di sini 0, kemudian di sini adalah 1. Setengah, min setengah itu berarti di sini adalah min setengah. Kemudian min seperempat itu berarti di sini min seperempat. Nah, min seperempat itu pastinya lebih besar ya. Min seperempat itu pastinya lebih besar daripada min setengah. Berarti di sini nilai Q-nya lebih besar daripada nilai P-nya ya. Untuk yang bagian pertama, jika X-nya diganti angka 0. Kemudian yang kedua, jika X-nya kita ganti dengan angka sembarang ya. Di sini 1/2, di sini 1/3. Kita ambil kelipatan 2 dan 3, 6. Berarti X-nya kita ambil angka 6 ya. Biar nanti angkanya bulat yang depan ini. X-nya kita ganti 6, berarti X yang pertama kita ganti 6, jadinya 6 bagi 2 itu adalah 3, kemudian dikurangi dengan setengah. Itu adalah untuk nilai P-nya ya. Sehingga nilai P-nya itu sama dengan 3 kurangi setengah, itu berarti 2,5 ya, 2,5. Kemudian untuk nilai Q-nya berarti sama dengan X-nya kita ganti dengan 6. 6 bagi 3 itu nilainya adalah 2. 2 dikurangi dengan seperempat. Berarti nilainya sama dengan 2 dikurangi seperempat itu berarti jadinya 1 lebih ya. 1 lebih 3/4. Nah, di sini nilai P-nya lebih besar daripada nilai Q-nya. Berarti di sini P-nya lebih besar daripada Q-nya. Coba kita perhatikan. Yang pertama, Q lebih besar dari P. Yang kedua, P lebih besar dari Q. Ini kan tidak konsisten ya. Jadi P dan Q-nya ini tidak bisa ditentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kadang Q-nya yang lebih besar, kadang P-nya yang lebih besar, tergantung kita mau ngambil angka berapa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Iya, jawaban yang paling tepat adalah hubungan P dan Q ini tidak bisa ditentukan. Ya, jadi jawabannya adalah yang E.
Baik sahabat Derfit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayu CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Baik sahabat Derufit, sekarang kita lanjut ke nomor 13 ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas, silahkan soal ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Yuk dicoba dikerjakan dengan cara di pending videonya, sediakan alat tulis, kemudian nanti kita cocokkan bersama ya. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada jika X sama dengan akar 5 dikurangi akar 2, dan Y sama dengan akar 3, maka hubungannya apa? Rata-rata teman-teman akan menjawab yang C, ya kan? Akar 5 dikurangi akar 2 kan berarti akar 3. Y-nya akar 3, gitu ya. Itu jawaban yang salah ya teman-teman, tidak boleh seperti itu ya. Salah, jadi tidak boleh dikurangi. Untuk akar ini, misalkan contohnya, akar 9 dikurangi akar 4, apakah nilainya sama dengan akar 5? Coba, akar 9 nilainya berapa? 3. Akar 4 nilainya berapa? 2. 3 kurangi 2 berapa nilainya? 1. Masa 1 sama dengan akar 5? Kan salah kan? Berarti tidak boleh ya. Nah selanjutnya, untuk yang soal CPNS ini, tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung ya. Jadi tidak diperkenankan membawa HP, kalkulator, dan lain sebagainya. Maka teman-teman harus benar-benar bisa mengerjakan dan menguraikannya sendiri tanpa bantuan alat hitung. Mana yang lebih besar di antara X dan Y ini? Kalau ada akar, caranya kita buat seperti ini teman-teman ya. Tulis saja dulu ya, akar 5 dikurangi akar 2. Kemudian ini lebih besar atau lebih kecil kita belum tahu ya. Kemudian dengan akar berapa? Akar 3. Nah, ini ada dua ruas ya. Bagian kiri itu adalah bagian yang X, bagian yang kanan adalah yang Y. Untuk menghitung akar ini kan agak susah ya. Kalau kita pakai kalkulator nggak masalah ya, tapi kan kita tidak boleh pakai kalkulator. Jadi kita harus menghitung manual. Maka caranya kalau ada akar biar mudah, semuanya dikuadratkan ya. Yang kiri dan yang kanan, yang X dan Y semuanya dikuadratkan biar adil ya. Ingat kalau ada kuadrat ya, misalkan A kuadrat itu nilainya akan kembali ke A. Ya, jadi kalau ada akar dikuadratkan itu nanti sama hanya dengan bohong ya. Jadi sama hanya dengan A. Contohnya akar 4 kuadrat ya. Akar 4 itu nilainya sendiri kan 2 ya. 2 kemudian dikuadratkan nilainya 4 lagi. Jadi sama halnya dengan nggak ada akarnya, nggak ada kuadratnya kan. Nah, begitu ya. Ini juga sama. Akar 5 kuadrat nilainya adalah 5. Negatif akar 2 kuadrat. Negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif ya. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Akar 2 kuadrat nilainya adalah 2. Kemudian yang ini masih ada lagi di sini. Yaitu min. Semuanya dikalikan ya. 2 kali akar 5 kali min akar 2. 2-nya tetap 2. Kalau perkalian boleh dikalikan ya. Akar 5 kali akar 2 berarti akar 10. Tapi kalau pengurangan tadi nggak boleh ya. Bolehnya kalau pembagian dan perkalian. Boleh ya untuk yang akar ini. Gitu ya. Ini sesuai dengan sifat aljabar ya teman-teman. Begini sifat aljabarnya A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Yang depan dikuadratkan. Kemudian yang belakang juga dikuadratkan. Yaitu plus B kuadrat. Karena negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif. Kemudian langkah terakhir adalah semuanya dikalikan. 2 kali A kali min B berarti min hasilnya. Min 2AB. Berarti ini juga sama. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. 2 kali A-nya akar 5, B-nya akar 2. Berarti akar 10. Ini yang bagian yang X ya. Kemudian bagian yang Y di sini. Akar 3 kuadrat. Berarti kan ada akar, ada kuadrat sama aja dengan bohong. Berarti nilainya sama dengan berapa? 3. Ya. Ruas kanan nilainya 3, ruas kiri nilainya adalah ini. 5 tambah 2 itu nilainya berapa? 7, kemudian dikurangi dengan 2 akar 10.
Yang ruas kanan nilainya 3. Yuk, besar mana ini? Antara 7 dikurangi 2 akar 10 sama 3, besar yang mana? Coba kita cek ya, di sini akar 10. Akar 10 itu nilainya berapa? Akar 9 saja itu nilainya sudah sama dengan berapa? 3. Ya kan? Kalau akar 10 berarti 3 lebih kan? 3 koma. Nggak tahu komanya berapa. Yang jelas di sini berarti sekitarannya ya adalah 7 dikurangi 2 kali akar 10 itu nilainya sama dengan 3 koma. Ya kan? Nah, di sini 7 dikurangi, kita ambil 3 saja lah ya. 2 kali 3 itu 6, berarti 6 koma. Nah, 7 kurangi 6 koma, itu berarti kan nanti tidak ada 1 ya. Berarti 0 koma. 0 koma berapa? Atau kalau misalkan kita anggap 6 ya berarti 1. Padahal di sebelah kanan ada angka berapa? 3, ya kan? Di sini 0 koma, di sini 3. Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang 3. Berarti lebih besar apanya? Y-nya. Berarti Y-nya lebih besar daripada X-nya. Jawabannya adalah yang B. Oke, sahabat Irfit, kita lanjut ke nomor 14 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba ya. Silahkan. Baik, sudah ketemu jawabannya. Kita bahas. Jika P sama dengan jarak yang ditempuh dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 45 menit dan Q itu sama dengan 22,5 km. Maka hubungan antara P dan Q seperti apa? Di sini ada jarak ya teman-teman. Jarak, kecepatan, dan waktu. Masih ingat ya rumusnya pastinya J, K, W. Ya, di sini kali, di sini bagi. Oke. Jarak itu berarti rumusnya, jarak itu berarti sama dengan K kali W. JKW ya. Kemudian kalau ditanyakan K, kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Kalau ditanyakan waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Karena di sini yang diminta itu adalah jarak ya. P itu adalah jarak, berarti J-nya yang kita pakai. Maka jaraknya itu sama dengan K, kecepatannya sama dengan 30 dikali dengan W. Waktunya adalah 45 menit. Padahal di sini kan dalam kilometer per jam ya. Diingat ini jam, di sini menit, kan tidak sama. Berarti harus disamakan. Berarti 45 menit ini sama hanya dengan berapa jam? 1 jamnya berapa menit? 60, berarti jadinya 45 per 60. Ini sudah dalam bentuk jam. Berarti di sini W-nya itu jadinya tidak 45, tapi 45 per 60. Ini sudah dalam bentuk jam ya. Nah, sudah satuannya sudah sama. Sekarang karena ini 30 kali 45 per 60, atas dan bawah ini boleh kita coret dong ya. Dibagi 30 dapat 1, 60 bagi 30 dapat 2. Berarti nilainya sama dengan 45 bagi 2. Berapa? Ya, 22,5. Jarak itu satuannya adalah kilometer. Jadi yang P ini adalah ya, nilai P-nya adalah ini. Ini adalah nilai apa? P. Kemudian nilai Q-nya adalah 22,5 km juga ya. Berarti sama dong ya. Kalau begitu jawabannya apa? Ya, jawabannya yang C ya. Oke sahabat Irfit, kita lanjut ke nomor 15. Soalnya seperti ini ya. Silahkan dicoba dulu ya. Jawabannya yang mana? Ya, sudah ketemu pastinya. Kita lihat ya di sini. Perhatikan data di bawah ini. 4,5 kg beras itu sama dengan 30.000. X-nya sama dengan 15.000. Hubungan harga beras dan X adalah titik-titik. Di sini sudah pasti ya, X-nya sama dengan 15.000. Di sini ada angka berapa? 30.000. Hubungannya apa ini? Kalau 15.000 itu X, berarti kalau 30.000 berarti artinya apa ini? Ini artinya adalah 2X, ya enggak? 2 kali 15.000 kan jadinya 30.000 kan? Oke. Kemudian di sini 4,5 kg beras. Berasnya kita misalkan dengan B saja. Berarti sama halnya dengan 4,5 kalau kita buat menjadi pecahan biasa jadinya berapa ini? 2 kali 4, 8 tambah 1 berarti 9. Berarti 9 per 2. 9 per 2 beras, berarti kita anggap B saja ya. 9 per 2 beras itu nilainya sama dengan 2X ya. Gitu ya. Selanjutnya kita kalikan silang, berarti B sama dengan, kita kalikan silang. 2 kali 2 berarti 4 ya. Ini kan samanya dengan per 1 ya. 9 kali 1 nilainya adalah 9. Kemudian di sini 2 kali 2, 4, masih ada X-nya ya, berarti 4X gitu kan. Ya. Nah, ini sudah ketemu konsepnya. Berarti kalau begitu, kalau tidak ada angkanya di sini artinya berapa? 1 ya.
Jadi 1 kilogram beras itu sama dengan 4/9 X. Ya ini jawabannya. Yang mana jawabannya? Ya, yang A ya jawabannya. 1 kilogram beras berarti sama dengan yang ini. Ya, 1 kilogram beras itu sama dengan 4/9 X ya. Oke sahabat Inufit, lanjut ke nomor 16 ya. Soalnya seperti ini, pastinya teman-teman bisa ya. Coba dikerjakan. Ya, sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas. Jika P sama dengan 8/7 dikurangi 0,5 dan Q sama dengan 11/7 dikurangi 3/4, maka hubungan antara P dan Q itu seperti apa? Baik, ini yang P itu adalah yang pertama 8/7 dikurangi 0,5 itu sama hanya dengan setengah, berarti 1/2 ya. 0,5 sama dengan setengah. Untuk menghitung pecahan itu syaratnya penyebut harus sama kan? Kalau tidak sama, cara yang paling mudah yaitu dengan cara kali silang, kalikan. Kali silang 8 kali 2, 16. Di sini negatif berarti negatif, 7 kali 1 nilainya 7 dibagi kalikan penyebutnya. 7 kali 2 berarti nilainya adalah 14. Berarti nilai P-nya sama dengan 16 kurangi 7 berapa? Iya, 9/14. Ini untuk nilai P-nya. Sekarang kita cari nilai Q-nya. Q nilainya sama dengan, ini penyebutnya tidak sama ya, berarti caranya kali silang, kalikan. 11 kali 4 berarti 44 dikurangi 7 kali 3, 21 dibagi 7 kali 4, 28. Berarti Q sama dengan 44 dikurangi 21. Berarti 23 dibagi dengan 28. Ini sudah tidak bisa dikecilkan lagi ya, karena 23 dan 28 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka kita harus menyesuaikan dengan penyebut yang besar ini. Ini 23/28, penyebutnya 28 ya. Berarti 14 ini harus dirubah ya. Berarti ini supaya jadi 28 kali berapa? Ya, masing-masing kali 2 ya. Masing-masing dikali 2. Berarti 9 kali 2 itu adalah 18 dibagi dengan 14 kali 2, 28. Nah, sekarang ini sudah sama ya. Penyebutnya 28. Tinggal melihat yang atas. Yang atas nilainya berapa di sini? 18. Yang ini nilainya 23. Berarti besar mana? Iya, besar yang 23 ini. Berarti ini lebih besar ya. Artinya P-nya itu lebih kecil daripada nilai Q-nya. Ya, jadi P lebih kecil daripada nilai Q, yaitu jawabannya yang B. Oke sahabat Inufit, lanjut ke nomor 17 ya. Masih semangat kan? Soalnya seperti ini ya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas. Jika P sama dengan min 2x kuadrat plus 6 dan Q-nya sama dengan min 3x kuadrat plus 4, maka hubungan antara P dan Q-nya seperti apa? Nah, untuk soal ini hampir mirip dengan soal nomor 12 ya. Kalau nomor 12 itu hanya X saja, gitu kan? Tapi kalau di sini ada kuadratnya. Di sini ada X kuadrat, ini ada X kuadrat, ya. Kalau X kuadrat itu berarti nanti berapapun angkanya di sini, kalau dimasukkan, itu pasti hasilnya paling kecil 0 atau positif ya. Jadi di sini pasti positif. Semakin besar angkanya maka akan semakin besar juga hasilnya. Karena di sini kuadrat, maka cara cepatnya ini anggap saja ini tidak ada ya. Berarti tinggal angka berapa ini? Negatif 2 ditambah 6 berarti nilainya sama dengan 4. Ini samanya dengan negatif 3 tambah 4 nilainya adalah 1. Berarti besar berapa? Besar 4-nya. 4 itu punya siapa? P. Berarti P lebih besar daripada Q-nya, yaitu jawabannya adalah yang A. Itu triknya ya, jika ini X kuadrat. Kalau X-nya hanya X sendirian seperti nomor 12, hati-hati ya, belum tentu. Nah, kalau misalkan masih kurang yakin ya, kita cek saja ya. Kita ambil X-nya diganti angka 0 dulu, yang kecil ya. X-nya kita ganti dengan 0, masukkan ke P, jadinya apa? X-nya kita ganti 0 kan? X-nya ganti 0. 0 kuadrat 0. 0 kali min 2 nilainya 0. 0 tambah 6 berarti nilainya 6. Kemudian yang Q nilainya sama dengan X-nya kita ganti 0 juga yang di Q ini. 0 kuadrat nilainya 0. 0 kali min 3 juga 0. 0 tambah 4 nilainya 4. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa P-nya lebih besar dari Q. Ini jika X-nya diganti angka 0. Misalkan kita ganti X-nya plus minus 10 ya. Bisa plus bisa min.
Udah yang besar sekalian aja angkanya ya. Berarti P-nya sama dengan negatif 10 kalau dikuadratkan hasilnya 100. 10 plus 10 kalau dikuadratkan juga hasilnya 100. Jadi negatif positif kalau dikuadratkan akan ketemunya positif ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi nanti kalau misalkan X-nya diganti 10 di sini, jadinya X kuadrat, jadinya 10 kuadrat, ini adalah 100. 100 kali min 2 berarti min 200. Kemudian ditambah dengan 6, berarti sama dengan min 194 ya kalau dijumlahkan. Kemudian kalau kita masukkan ke Q berarti sama dengan di sini. X-nya kita ganti dengan 100. X-nya kita ganti dengan plus minus 10. 10 kuadrat atau min 10 kuadrat nilainya tetap 100 ya. 100 kali min 3 berarti min 300. Ditambah dengan 4. Nilainya sama dengan min 296. Ini P-nya, ini Q-nya. Besar mana coba? Nah, jangan sampai kebalik ya. Bukan berarti angka yang besar yang bawah ini 296 itu lebih besar dari 194. Di sini ada negatifnya loh ya. Diingat kalau ada negatifnya, negatif semakin besar itu nilainya semakin kecil ya. Ini yang ke kanan semakin besar, yang ke kiri semakin kecil. Jadi kalau negatifnya semakin besar ya, ini misalkan 0 ya. Ini 1, ini 2, ini min 1, min 2. Semakin besar angka negatif maka akan semakin kecil. Berarti yang kecil itu adalah yang ini yang kecil, yang ini adalah yang besar ya. Jadi lebih besar mana? P-nya lebih besar daripada Q-nya. Karena kalau kita terapkan di sini berarti yang pertama itu adalah min 194 itu letaknya di sebelah kanan daripada yang min 296. Karena semakin ke kiri, semakin negatifnya besar, semakin kecil gitu kan. Oke, bisa dipahami ya? Baik, sahabat Irfit, kita lanjut ke nomor 18. Soalnya seperti ini ya, mudah kalau yang ini. Coba dikerjakan. Ya, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Ya, pastinya sudah ketemu. Ini lebih mudah daripada yang sebelumnya. Jika P lebih besar dari 4 dan Q-nya lebih besar 5, maka nilai P kali Q yang memenuhi adalah yang ditanyakan ini, P kali Q. Batasnya di sini adalah P-nya harus lebih besar dari 4, dan Q-nya harus lebih besar dari 5. Batasnya itu angka 4 dan angka 5. Langsung kita terapkan saja batasnya. Batasnya adalah P-nya 4 kali batas yang Q-nya adalah 5. 4 kali 5 nilainya berapa? 20. Berarti nanti otomatis hasilnya itu harus lebih besar daripada 20. Berarti artinya P kali Q itu nilainya harus lebih besar daripada 20 ya. Karena kalau misalkan kita ambil P-nya ini 5 ya, kita ambil 5 contoh ya, karena P-nya kan lebih besar 4, 5 kan lebih besar 4 ya. Misalkan P-nya 5, kemudian Q-nya kita ambil angka 6 gitu ya misalkan. Berarti 5 kali 6 kan 30. Nah 30 itu juga lebih besar daripada 20. Nah kalau yang ini nggak masalah ya, berarti jawabannya adalah yang ada seperti ini. Yang C atau yang D? Yang C ya. Kenapa nggak yang D? Karena di sini 4-nya tidak ikut. Kecuali kalau di sini ada garis bawahnya. Nah, ini baru jawabannya yang D. Tapi karena di sini aslinya tidak ada garis bawah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, sahabat Irfit, kita lanjut ke nomor 19 ya. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dulu ya. Baik, sudah ketemu jawabannya? Kita bahas ya. Jika X sama dengan 3 ditambah setengah dikurangi 3 per 4 dan Y-nya sama dengan 4 dikurangi 5 per 4, maka hubungan X dan Y-nya apa? Ini boleh dicari dengan cara menyamakan penyebut. Semuanya boleh ya. Atau boleh juga dengan cara seperti ini. Yang ini sama hanya dengan gini saja ya. Kali silang ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1 berarti 7. Berarti untuk X-nya sama dengan 7 per 2. Dikurangi dengan 3 per 4. Boleh dong ya. Kemudian yang nilai Y-nya sama dengan yang ini ya. Yang ini berarti kali silang ya. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi 5, 11. Berarti 11 per 4. Atau boleh menyamakan penyebut ya. Silahkan saja. Ini cara alternatif lainnya. Kemudian yang depan ini kita samakan penyebutnya ya. 2 sama 4 kan tidak sama. Kalau mau disamakan boleh dijadikan 4 semua. Atau boleh kali silang juga boleh ya. Mau dijadikan 4 boleh, mau dikalikan silang boleh. Misalkan kita kali silang ya, boleh nggak masalah ya. Kali silang, kalikan. 7 kali 4 itu 28 dikurangi 2 kali 3, 6 dibagi dengan 2 kali 4, itu nilainya adalah 8.
Berarti X-nya sama dengan 28 dikurangi 6, itu sama dengan 22 dibagi dengan 8. Kalau kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 2. 22 bagi 2 nilainya 11. 8 bagi 2 nilainya 4. X-nya nilainya seperempat, Y-nya nilainya seperempat. Berarti sama dong ya. Kalau gitu jawabannya apa? X sama dengan Y. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, sahabat Erufit, kita lanjut ke nomor 20. Untuk nomor 20 seperti ini soalnya ya. Yuk silahkan dicoba ya, dikerjakan. Kemudian jawabannya yang mana ya. Silahkan dicoba, dikerjakan. Karena ini soal asli ya, pernah keluar ya. Jadi besok kalau keluar modelnya soal seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan pembahasan ini. Besok kita akan bahas soal asli CPNS tahun 2018. Jadi ikuti terus pembahasan dari EduFit, mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.